Saya belum jadi. Saya boleh jadi co-host juga nggak? Mau ikut rekam supaya ada backup. Sudahkah? Ya, makasih. Baik nih, kita mulai aja ya. Tunggu 5 menit lagi, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Coach Fatwa, biasa dikenal dengan CF. Saya merupakan salah satu founder dari Hafasa Academy bersama dengan Coach Hari dan Coach Halis. Dan ini adalah singkatan dari nama kita. Ada Coach Hari, ada Coach Fatwa, dan ada Coach Halis. Hafasa. Kenapa kita buat Hafasa ini? Karena ingin membantu teman-teman siapapun di luar sana yang ingin mengembangkan dirinya, baik secara kompetensi atau people development. Ada beberapa layanan yang kami berikan dari Hafasa Academy. Ada webinar free, ada virtual class, dan ada juga layanan consulting. Webinar free seperti yang kita sudah lakukan adalah webinar free bagaimana menulis selama 21 hari. Ada juga webinar tentang mengenal karakter diri dan webinar lainnya. Untuk kelas virtual atau virtual class, saat ini kita sudah berlangsung kelas mentoring menulis selama 21 hari. Ya, ini terinspirasi dari penulisan buku saya yang berjudul Profesi Zaman Now yang saya kerjakan tidak lebih dari 21 hari bukunya sudah bisa tercetak. Dan hari ini alhamdulillah sudah masuk ke cetakan ketiga. Virtual class lainnya akan banyak yang kita lakukan. Ada tentang desain grafis, ada tentang kajian rutin, ada juga kelas-kelas lainnya. Tunggu dan ikuti terus informasi-informasi dari Hafasa Academy. Untuk layanan consulting adalah kita juga melayani bagaimana teman-teman bisa mengenal karakter dirinya lebih baik lagi melalui dengan pendekatan My Brain atau Neurological Dominance, di mana dengan tools itu kita akan melihat area dominan otak dari seseorang sehingga dia bisa memaksimalkan potensi dirinya dan juga mengantisipasi atau mengatasi blind spot yang ada dalam diri dia. Ya, dan berikutnya kita juga menerima layanan coaching. Coaching di sini sangat membantu Anda untuk mengeluarkan potensi terbaik dari dalam diri Anda untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam diri Anda dan juga untuk mencapai tujuan. So, selamat bergabung, selamat mengikuti kelas virtual Hafasa Academy dan layanan-layanan lainnya. Salam Hafasa Academy dan saya Mas Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi teasernya ya. Program atau pengenalan dari founder Hafasa. Sepertinya sudah mulai tambah lagi nih peserta obrolan kita malam ini ya, Dr. Edin. Mungkin bisa kita mulai ya, Coach Hari, Mas Akbar, Prof. Ada Prof tadi kalau nggak salah ya, Prof Darwin. Baik, mungkin bisa kita mulai saja ya. Nanti biar nggak terlalu malam. Dan mumpung narasumbernya juga sudah sangat-sangat siap. Baik, sebelum memulai, saya rasa kita memulai kegiatan malam ini dengan doa dulu ya. Silakan doa masing-masing aja. Untuk yang Muslim saya persilakan untuk membaca Al-Fatihah sebagai pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk share screen dulu tentang sekilas siapa pemateri kita malam ini. Mudah-mudahan sudah dapat dilihat di layar. Beliau ini adalah sahabat saya sejak mungkin sekitar hampir 30 tahun yang lalu ya, Dr. Edi. Alhamdulillah saya punya sahabat yang luar biasa.
mengagumkan. Saya sangat bangga jadi salah satu temannya. Beliau ini adalah Dr. Ferdiana Yunita, sarjana kedokteran MKM. Beliau asli Depok ya, asli Depok, Jawa Barat. Beliau Asli adalah Blitar, Dokter Ika. asli Blitar. Saya kira asli Depok karena SMP dan SMA-nya di Depok dulu. Ternyata saya salah, maafkan. Beliau ini saat ini menjadi salah satu dosen di Departemen Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Beliau merupakan salah satu pendiri Raja Riset, kemudian aktif dalam bidang penelitian, terutama tuberkulosis, serta perilaku kesehatan, dan menjadi salah seorang trainer riset. Luar biasa. Selain itu, beliau juga seorang penulis, dan yang sangat-sangat penting adalah beliau ini adalah seorang ibu dari 3 anak yang beranjak remaja. Pendidikannya dilalui, nah ini nih S1 dan profesi dokternya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Ini bareng saya ya, saya sekalian menampilkan kebanggaan saya pada beliau ini. Kemudian menempuh S2-nya di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dan beberapa waktu yang lalu telah berhasil psikologi Universitas Gunadarma. Di situ sudah terpampang dengan jelas alamat-alamat dan akun-akun Dr. Ferdiana yang biasa kita panggil dengan Dr. Edi. Silakan kalau ada yang mau screenshot atau mau menghubungi langsung, beliau sangat terbuka pada apapun, pada hal-hal yang baik. Untuk menyingkat waktu, saya rasa kita mulai saja. Saya persilakan Dr. Ferdiana Yunita untuk memulai materi. Silakan, Dok. Terima kasih, Dokter Ika. Saya dulu di angkatan boleh cerita sedikit. Saya menyapa dulu Prof. Darwin yang selalu mendampingi webinar Cherry Talk. Kemudian teman-teman, sahabat-sahabat saya yang hadir juga, dan adik-adik mahasiswa. Ada Dokter Diana juga ya. Salam kenal Dokter Diana dari tim Katakin risetnya Prof. Darwin juga. Ya, sahabat saya Dokter Ika ini ada 2 Ika dulu ya. Ika Satya dan IKN. Jadi saya manggilnya Ikas, harus ada S-nya karena kalau nggak nanti tertukar dengan sahabat kami yang lain yang juga di alma mater yang sama. Yang dipanggil Ikan. Ikan, ya. Dipanggilnya Ikan. Lucu. Jadi Ikas dan Ikan. Ya, terima kasih. Baik, saya mulai. Nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan tambah banyak yang hadir. Berapapun pesertanya, niatnya sharing ilmu, mudah-mudahan bermanfaat ke depannya. Hari ini kita sebenarnya melanjutkan pertemuan kemarin. Ini belum selesai dan ini tidak akan selesai sampai benar-benar menganalisis itu. Jadi ini tuh baru konsep-konsep dasarnya. Ya, saya baca supaya dimudahkan pemahamannya kita semua karena pelajaran ini tuh betul memerlukan pemahaman konsepnya, baru bisa melakukan nanti analisisnya. Oke, saya cerita sedikit karena ini Raja Riset masih baru, bagian dari Hafasa Academy, foundernya saya bersama dibantu oleh tim-tim yang hebat-hebat. Akhirnya banyak yang turut bergabung, mudah-mudahan nanti suatu saat memberikan lebih banyak manfaat di dunia perisetan di Indonesia dan di dunia. Amin. Ya, ini masih kegiatan-kegiatannya. Hari ini masih webinar, besok sudah mulai workshop. Saya mengharapkan untuk adik-adik mahasiswa, khusus yang dari Fakultas Kedokteran ini gratis, karena saya dosen di Fakultas Kedokteran tersebut, jadi tolong dimanfaatkan kesempatan itu. Workshop ini benar-benar hands-on, benar-benar akan dibimbing dari proposal sampai bab 1, bab 2, bab 3 itu jadi. Tapi untuk selain yang disebut mungkin ada sedikit biaya karena kami timnya banyak ya. Jadi biaya-biaya itu untuk membayar Zoom-nya dan lain-lain. Dan untuk branding dan lain-lain.
Jadi tidak banyak sebenarnya dibandingkan manfaat yang lebih banyak yang didapatkan di workshop tersebut. Sebenarnya ada 12 workshop yang sudah terdata, nanti akan suatu saat akan saya sampaikan, tapi tidak hari ini. Baik, nah kita masuk ke materi. Ya, ini diingat lagi nih, kemarin untuk menentukan uji statistik itu butuh skala ukur data, diketahui, kemudian sampelnya, jumlah kelompok sampelnya itu berpasangan atau tidak berpasangan, atau istilahnya nanti akan saya jelaskan pengukuran berulang atau tidak berulang kelompoknya, 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Dan tujuan uji statistiknya, membandingkan, mengkorelasikan, menentukan, ini K-nya harusnya melebur ya, Dr. Ika, ya bahasa Indonesia ini Dr. Ika ahli bahasa Indonesia ini, mengorelasikan dan menentukan sebab akibat. Mohon maaf salah ketik. Nah, ini kita perlu memahami karena topiknya adalah analisis bivariat dan multivariat. Di sana kita perlu tahu dulu kenapa sih univariat tidak disebut, karena pasti kalau ada bivariat itu pasti sebelumnya ada analisis univariat. Ya. Uni itu kakak kalau bahasa Padang, itu bahasa Latinnya satu. Jadi tujuannya dia hanya mendeskripsikan, mohon maaf saya belum tulis, mendeskripsikan saja dari variabel-variabel penelitiannya. Seperti apa sih deskripsinya gitu. Nanti akan saya jelaskan. Ini hanya satu variabelnya. Kemudian kalau bivariat tujuannya mencari asosiasi. Kalau bahasa Inggrisnya hubungan itu banyak ya. Kalau bahasa Indonesia cuma ada hubungan itu. Ada relationship, association, correlation, comparison gitu. Banyak sekali makna dari mencari hubungan atau asosiasi antar 2 variabel, namanya B. B itu 2 variabel. Nah, satu lagi yang terakhir multivariat. Multivariat ini jadi menganalisis lebih dari 2 variabel, dianalisis sekaligus. Ini mempunyai kekuatan uji yang paling tinggi dibandingkan analisis bivariat dan univariat. Daya ujinya itu, daya analisisnya, kekuatannya paling tinggi. Ya, karena nanti akan saya jelaskan kenapa. Karena variabel-variabel itu diprediksi secara bersamaan, dianalisis secara bersamaan. Kalau bivariat ini satu pasang, semakin banyak satu pasang variabel itu tidak bisa dibandingkan pasangan satu dengan pasangan yang lain. Itu nanti saya beri contoh. Tapi kalau di analisis multivariat itu bisa. Namun banyak sekali peneliti yang melakukan kesalahan ini, melakukan analisis bivariat tapi sudah membandingkan di antara pasangan-pasangan itu. Harusnya lebih tinggi lagi analisisnya, yaitu dilakukan analisis multivariat. Nah, namanya multi, variabelnya ya lebih dari 2. Kalau B tadi 2, uni 1, gitu ya. Nah, ini menariknya, variabel dependennya untuk level sarjana itu minimal bivariat. Ada variabel dependen dan independennya masing-masing 1. Kadang-kadang juga kita nggak tahu mana yang jadi dependen, mana telur, mana ayam, itu. Pokoknya ada 2 aja. Nanti kita tahunya sesudah analisis siapa yang mempengaruhi apa, gitu, siapa yang mendahului apa. Telur dulu atau ayam dulu atau telur dulu. Itu kadang ada seperti itu. Nah, di multivariat ini variabel dependennya untuk mahasiswa S1 ya 1 saja cukup. Kemarin ada pertanyaan dari Bapak siapa yang sedang meneliti di dialisis, itu banyak. Variabel dependennya banyak, variabel independennya juga banyak. Itu kompleks sekali. Tapi bisa dianalisis juga sekaligus. Gitu. Nah, yang variabel independennya pasti lebih dari 1. Minimal 2. Nah, analisisnya, karena tadi semua analisis itu tergantung dari skala ukur datanya, kita harus selalu mengingat
dia masuk numerik atau kategorik. Numeriknya ini nominal atau ordinal. Interval atau rasio. Kategoriknya nominal atau ordinal. Nah, ketika mempunyai data numerik, apapun itu ya, interval atau rasio, kalau univariat itu menampilkan secara deskriptif rata-rata data saya, rata-rata umur responden saya berapa sih? Dan biasanya disertai dengan standar deviasi. Rata-rata umur, rata-rata berat badan, rata-rata pendapatan, rata-rata semua yang skalanya numerik itu ditampilkan secara deskriptif dengan rata-rata dan standar deviasi. Syaratnya, data tersebut harus berdistribusi normal. Tapi ketika tidak berdistribusi normal, tampilan deskriptifnya itu median. Median itu nilai tengah. Nilai tengah. Dan nilai range minimal dan maksimal. Itu sudah baku. Di kesehatan sangat jeli harus seperti ini. Nah, cara menampilkan visualisasinya, kalau datanya numerik, berdistribusi normal ya, histogram, box plot, grafiknya gitu. Kalau datanya kategori, pakai apa? Pakai proporsi. Misalnya ini ya, tadi saya kasih contoh dulu. Rata-rata usia responden penelitian tuberkulosis karena kebanyakan usia produktif ya, misalnya 30 plus minus, jadi plus minus itu standar deviasinya. Plus minus misalnya variasinya luar biasa dari yang sangat kecil sampai sangat besar. 0,8 plus minus 1,2 dan seterusnya. Itu cara menampilkan univariatnya dari data usia yang berdistribusi normal. Nah, ketika dia diuji normalitas data tidak normal, maka ditampilkannya median. Median itu nilai tengah. Nilai tengahnya, jadi data tidak normal itu ada data yang sangat ekstrim tinggi dan sangat ekstrim rendah. Kemarin saya sudah sampaikan kenapa tidak disebut dipakai rata-rata, karena rata-rata ini sangat dipengaruhi data ekstrim. Jadi ketika ada data ekstrim, pakainya median. Nah, median ini contohnya seperti ini. Median nilai tengah ya. Nilai tengah itu berarti nilai yang membagi data sama banyak. Misalnya ada 100 sampel, data tersebut membelah data menjadi 50% di bawah nilai median dan 50% di atas nilai median. Jadi dia di tengah-tengah. Misal rata-rata mediannya 28 gitu. Karena data tidak normal. Dengan nilai minimal usia responden penelitian tuberkulosis, misalnya minimal usia kamu, misalnya kamu lagi, adik-adik, teman-teman, mohon maaf, menggunakan usia batas dewasa kalau tuberkulosis berbeda ya, 15 tahun. 15 tahun, jadi usia minimalnya 15 tahun, maksimalnya mungkin bisa aja 60, 59 tahun tergantung respondennya. Gitu. Jadi menyampaikannya nilai median 28, nilai minimal 15 dan maksimal 60 tahun seperti itu. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk kategorik? Kategorik itu kemarin sudah dijelaskan, saya review kembali itu nominal ordinal. Misalnya jumlah bagaimana proporsi responden laki-laki dan perempuan. Mohon maaf ini saya tidak tampilkan contohnya, saya jelaskan saja. Berapa persentase responden laki-laki dan perempuan? Proporsinya berapa? Oh, ternyata pasien tuberkulosis ini rata-rata laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Jadi proporsinya misalnya laki-laki 60%, perempuan 40%. Itu kalau datanya nominal, karena jenis kelamin itu nominal. Gitu. Nah, contohnya univariat. Nah, bagaimana dengan bivariat? Nanti kita jelaskan, ini panjang di slide berikutnya. Visualisasinya scatter plot bisa, box plot bisa dengan nilai significant value-nya, p-value-nya, probability value nama lainnya, dan plot-plot yang lain yang sifatnya bivariat. Nah, bagaimana dengan yang multivariat? Multivariat ini sekarang ada analisis statistik yang terkini dan sedang in, tapi saya harus belajar, tapi saya belum ya. Itu Python. Python itu ular piton. Mungkin saking besarnya dan seramnya gitu ya. Semua bisa ditampilkan oleh analisis software ini. Yang multivariat juga bisa.
Nah, sedangkan analisis yang lain masih bisanya 3 dimensi, 3 variabel saja yang bisa ditampilkan dalam visualisasi data multivariat. Seperti itu. Sampai di sini ada tanya jawab, boleh langsung ditulis di chat barangkali Dr. Ika kalau ada pertanyaan ya, supaya tidak lupa. Boleh ditulis di kolom chat, silahkan. Nah, ini tabel yang saya mengadopsinya dari salah satu pujangga riset kesehatan, dokter juga, beliau itu Dahlan, Sofiuddin Dahlan. Nah, kita mulai. Bagaimana cara menggunakannya? Kemarin ini sebenarnya saya ingin lebih memperdalam yang multivariat. Saya izin lompat apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Intinya, bagaimana skala ukur datanya, apakah numerik dan kategorik, gitu ya. Kalau numerik saya review sedikit. Kalau numerik gunakan uji parametrik apabila data berdistribusi normal, datanya bentuknya bell shape, dan apabila dia tidak berdistribusi normal data numeriknya, maka dapat menggunakan uji alternatifnya. Di sini uji alternatifnya nih, seperti itu sampai ke sini. Ya, kita mulai ya. Sebelum mulai ke tujuan dan bagaimana kelompok data dan pengukurannya, apakah berulang atau tidak. Yang kategorik bagaimana? Kalau datanya kategorik, nominal, kadang ordinal juga bisa masuk ke sini ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, baru pilih non-parametrik. Bagaimana menetapkan apakah dia pengukurannya satu kali, tidak berulang, atau tidak berpasangan, atau pengukurannya berulang, atau berpasangan, yaitu datanya sebelumnya saya sampaikan tujuannya apa, membandingkan, ini sudah yang kemarin ada 4 tujuan, membandingkan, mengkorelasikan, dan menentukan sebab akibat. Bila ingin membandingkan langsung lari ke sini, datanya apa, numerik, oke numerik, kita lihat tujuan membandingkan, data numerik, kita lihat kolom yang ini. 4 kolom ini. Kita lihat dulu, tentukan step berikutnya. Datanya diukur sekali atau diukur 2 kali. Data yang berbeda diukur sekali atau data yang sama diukur 2 kali. Itu kata kuncinya. Kalau datanya diukur 1 kali karena kelompoknya berbeda, ada 2 kelompok gitu ya, diukurnya masing-masing 1 kali, datanya normal, gunakan uji T tidak berpasangan. Apabila ini datanya tidak normal, gitu ya, datanya tidak normal, maka gunakan alternatifnya yaitu Mann-Whitney. Begitu cara membacanya. Stop sampai di sini, ini tidak ada kaitannya yang kategori. Nah, bagaimana kalau datanya diukurnya sekali, tidak berulang, tapi kelompoknya lebih dari, apakah terdapat, karena membandingkan berarti pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat perbedaan? Tulisan comparison-nya juga salah, mohon maaf. Apakah terdapat perbedaan rata, karena datanya numerik, berarti kita tadi rata-rata. Kalau datanya kategorik, perbedaan proporsi, itu kata kunci itu harus diingat. Apakah Mohon maaf, sepertinya Dr. Edin sedang gangguan sinyal ya. Iya, kelempar kan. Saya coba hubungi dulu beliau ya. Sama jam. Sambil menunggu, mungkin ada yang punya pertanyaan, boleh langsung
disampaikan melalui kolom chat terlebih dahulu sambil nunggu Dr. Edin untuk bergabung kembali. Ya Allah, mohon tekan itu yang belum nyalain. Ini kemarin terjadi juga ya Allah. Iya, iya. Kayaknya aku lagi Ya, silakan. Ya, ya, ya udah ya. Ya, ya. Iya, iya. Ya, lagi kehabisan baterai ya. Sebentar lagi insya Allah Oh, lupa kembali lagi. dicolokin tadi. Berarti. Lupa dicolokin. Iya, terus saking serunya jadi kehabisan. Saking ininya. Iya. Lagi asik-asik. Mungkin ada yang punya pertanyaan, teman-teman? Saya coba share screen dulu mungkin ya, sambil nunggu ini materi yang tadi disampaikan oleh Dr. Tatiana. Sebentar. Ya, mudah-mudahan sudah ya, sudah terlihat. Nah, ini tadi ya. Jadi tadi baru disampaikan oleh Dr. Edin tentang uji statistik baru yang tujuannya untuk membandingkan atau comparison. Nah, di sini apabila pengukurannya masing-masing kelompok itu hanya dilakukan 1 kali, maka jika hanya 2 kelompok dilakukan, ujinya adalah uji T tidak berpasangan. Apabila datanya terdistribusi normal. Tapi apabila terdistribusi tidak normal, maka bisa dilakukan dengan man-withing. Sementara apabila lebih dari 2 kelompok, kemudian Assalamualaikum. Datanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terjadi lagi. Saya sampai curhat. Jadi colokan listrik saya itu karena dia ada itu kemarin 2 kali. Itu saya benar-benar mohon maaf. Ini luar biasa. Jadi double protection. Jadi colokan listriknya ada on and off-nya, colokan di laptopnya juga ada on and off-nya. Itu belum di-on-kan semua. Sudah dicolok. Dr. Edin, mohon maaf nih sebelumnya. Ya? Saya belum tahu bagaimana, apakah mahasiswa sudah memahami betul apa belum. Ini sepertinya ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Apakah mungkin bisa dijawab dulu atau nanti aja supaya yang belum paham ini bisa tetap nyambung gitu nanti, karena kelihatannya pertanyaannya cukup mendasar ya. Yang pertama dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Gunadarma. Boleh ya Dok dijelaskan? Sepertinya sih nggak lama kok. Boleh. Ya, normal. Mungkin ini dulu kali ya Dok, Ya. Atau mau langsung? Kalau langsung Ya. Yang satu lagi dari Raihan, ini mahasiswa bimbingan saya skripsi. Tentang perbedaan analisis bivariat dan multivariat. Ini Raihan kayaknya terlambat join mungkin ya, tadi kurang menyimak. Ya, silakan Dr. Edin mungkin bisa dijelaskan dulu normal siapa? Yang mendasar. Ya. Arata, Dok. Oh iya, ini sebenarnya kemarin sudah saya jadi data itu harus berdistribusi normal. Contohnya seperti ini, rata-ratanya 8. Jadi saya punya mahasiswa nilai metode penelitiannya rata-ratanya 8. Ternyata dari 10 orang itu ada yang nilainya 2 dan ada yang nilainya apakah suara saya terdengar jelas? Dengar Dok, jelas sekali. Ada yang nilainya 2 dan jangan rata-rata, dan ada satu mahasiswa 7, ada 6,5, ada 7,5, ada 8,9 dan seterusnya. Rentangnya ada frame 2, satu saja dia seorang diri, rata seolah-olah terkamuflase rata-ratanya nilainya 7. Bisa dipahami nggak? Padahal ada yang sangat ekstrim rendah, 0 malah dia nggak lulus, 0. Itu nggak bisa sama sekali.
nilai 2 ini terbantu oleh nilai satu mahasiswa yang 10. Sedangkan yang lainnya cenderung di tengah. Distribusi normal itu artinya data terpusat di tengah. Ketika kita mempelajari ukuran deskriptif, ukuran pusat data itu dari SMP, SMA sebenarnya sudah belajar. Ukuran pusat data itu mean, median, modus. Jadi ketika itu terpusat di tengah, rata-ratanya, mediannya, rata-rata median apa? Nilai yang paling sering muncul. Rata-rata itu apa? Jumlah dari seluruh nilai tadi dibagi banyaknya mahasiswanya. Itu rata-rata. Nah, modus apa? Nilai yang paling sering muncul. Nah, itu semua harus terpusat di tengah. Min-nya 7, mediannya 7, modusnya 7. Data yang seperti itu disebut normal. Tapi data yang seperti itu nggak sama persis. Kalau di statistika itu 6,7 dengan 7 itu dianggap sama. 7,5 dengan 7 dianggap sama. Selama perbedaan yang tidak signifikan itu semua sama. Jadi mendekati kecondongan. Tapi variasinya tidak jauh. Variasinya, nah ada dua ukuran pusat data dan ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data itu namanya dua ukurannya, varians dan standar deviasi. Standar deviasi itu adalah selisih dari rata-rata dari nilai dikurangi rata-rata ditambahkan, dikuadratkan, kemudian ditambahkan dibagi banyaknya n, banyaknya mahasiswa. Itu standar deviasi. Jadi selisih dia dari rata-rata tuh berapa gitu, karena dikuadratkan kan pasti jadi positif. Rentangnya. Makanya ketika menyampaikan data yang normal, rata-ratanya 7 plus minus standar deviasi 0,5. Berarti rentang nilainya itu antara 6,5 sama nilai metode penelitian mahasiswa saya. Seperti itu. Itu syarat data normal. Itu data normal secara sederhana. Pengukuran normalitas data itu bisa sederhana, grafik, dan secara multivariat. Gitu. Pakai non parametrik, nanti akan dijelaskan. Ini tidak menjelaskan teknisnya rata, tapi bentuknya kalau dari grafik itu seperti bel, seperti gunung. Gunungnya tidak melebar. Kalau melebar variasinya terlalu lebar. Gunungnya juga tidak melandai dan juga tidak terlalu runcing. Kalau terlalu runcing itu kurtosisnya terlalu tinggi. Kalau melandai itu variasinya plati melandai dia. Seperti cocor bebek melandai, itu juga nggak normal. Jadi benar-benar bentuknya seperti gunung yang bagus begini ya. Seperti itu. Bell shape namanya. Bell shape. Itu data normal. Nah, ini menjawab lagi. Sudah ya, Dokter Ika? Sudah. Mudah-mudahan Arata sudah paham ya. Nanti kalau kurang paham bisa lanjut japri aja ke Dokter Edin. Yang berikutnya dari Raihan, Dok. Apakah bedanya analisis bivariat dan multivariat? Ya. Tadi sudah Raihan. Bedanya kalau bivariat mungkin saya kembali ke slide sebelumnya. Oh, saya belum share screen ya, Dokter Ika. Apakah boleh stop screen? Iya, maaf. Atau Dokter Ika yang share screen? Jangan. Apakah saya bisa dijadikan co-host, Kak Re? Iya, Ya. Dok, bentar ya, Dok ya. Terima kasih. Jadiin si host ya. Ya. Mas Akbar ini yang hostnya sebenarnya Mas Akbar. Oh, Dokter Ika saja yang share screen kalau gitu. Oh iya, baiklah. Mungkin bisa diwapri ke Kak Akbar supaya ya, saya sharein yang tadi ya. Ya.
Yang ini dong. Oke. Yang ini mana? Sorry. Di bawahnya lagi ternyata. Oh, bawah. Mohon maaf, ke bawah lagi. Siap. Iya, terus. Yang ini? Loh, kemana ya tadi? Ya kan, makanya itu ada di slide saya tadi saya tambahkan bedanya bivariat, univariat, dan multivariat. Kalau univariat itu hanya menampilkan secara deskriptif satu variabel saja. Kalau B itu dua. Ingat Rehan, dua variabel. Jadi mencari hubungan, asosiasi itu bivariat. Kalau multivariat itu lebih dari dua variabel. Ya, variabel dependennya bisa satu, bisa lebih dari satu. Variabel independennya bisa utamanya yang independen pasti lebih dari satu, minimal dua gitu ya. Itu sudah disebut multivariat. Begitu. Bisa ke bawah lagi, Dr. Rika. Kita lanjut dulu ke yang ini. Silakan. Oke, ini yang tadi saya jelaskan. Bagaimana melihat perbandingan. Bisa ke sebelumnya aja dulu, Dr. Rika. Yang tadi, ya. Saya ingatnya tadi menjelaskan tuberkulosis ya contohnya. Karena lagi ke atas sedikit, Dok. Ya, begini. Ya. Tadi uji T tidak berpasangan. Contohnya, pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat perbedaan rata-rata kalau tuberkulosis itu berat badan. Berat badan yang sakit tuberkulosis antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Kelompoknya berapa? Kelompoknya 2, karena ingin melihat rata-rata berat badan pada laki-laki dan perempuan. Bukan lebih dari 2. Itu contoh. Kemudian berpasangan tidak? Pengukurannya berulang atau tidak berulang? Pengukurannya tidak berulang. Kenapa? Karena laki-laki diukur 1 kali, perempuan diukur 1 kali, saling bebas, tidak berulang, tidak berpasangan. Jadi, apakah terdapat pertanyaan penelitian? Apakah terdapat perbedaan rata-rata berat badan pasien tuberkulosis wanita dan perempuan? Maka ketika datanya normal, tadi yang dihitung normalitasnya apa? Yang numerik tentunya, yaitu usia. Usia itu normal nggak datanya? Kalau normal, pakai uji T tidak berpasangan. Kalau dia tidak normal, alternatifnya namanya uji Mann-Whitney. Sekarang pahami dulu cara menetapkan uji analisis apa yang saya gunakan untuk data penelitian saya. Caranya tidak dibahas di sini, dibahasnya di workshop. Gitu. Nanti di tahapan berikutnya. Karena itu butuh 1 bulan belajarnya, tidak cukup 1-2 jam. Kemudian, contoh yang kedua, saya ingin membandingkan, ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata berat badan pasien tuberkulosis yang tinggalnya, misalnya berdasarkan yang status nutrisinya, berat badan yang status nutrisinya, kayaknya ada yang aneh ya, Dr. Rika. Apakah terdapat perbedaan berat badan pasien tuberkulosis berdasarkan kelompok usia? Usianya sudah dikelompokkan. Usia, misalnya mau dikategorikan usia 10 sampai 20, nanti ada pengelompokan itu ada caranya. Kemudian 30 ke 40, 50 ke 60. Jadi ada 3 kelompok. Kelompok usia 10-20 tahun, yang pertama. Yang kedua, kelompok usia 30 sampai 40 tahun. Yang ketiga, kelompok usia 50 sampai 60 tahun. Ada bedanya nggak rata-rata berat badan di 3 kelompok itu? Kita sudah bisa lihat, sudah dikelompokkan menjadi lebih dari 2, yaitu kelompok usia 10-20, yang kedua kelompok usia 30-40, yang 21 sampai 40, yang ketiga usia 41 sampai 60. Itu ada 3 kelompok. 3 kelompok yang berbeda. Berarti dia tidak berpasangan. Jadi diujinya pakai one way ANOVA.
one way ANOVA. Tapi bila berat badan tersebut tidak normal, jangan dipikirkan usianya ya, karena usia sudah dikelompokkan, dikategorikan. Jadi kelompok usia sudah masuk ke data kategori. Yang dilihat berat badannya. Berat badannya distribusinya normal, pakai one way ANOVA. Berat badannya distribusinya tidak normal, pakai Kruskal-Wallis. Nah, uji ini paling sering digunakan di kesehatan untuk uji eksperimental. Tanya Dokter Ika. Dokter Ika, ujinya pasti pakai ini. Ya, ini sering digunakan di uji eksperimental. Karena membandingkan berat badan mencit, misalnya kadar antioksidan, karena kita juga sedang mau merintis penelitian antioksidan katekin, apakah terdapat perbedaan kadar antioksidan pada mencit yang diberi perlakuan. Perlakuannya apa nih Dokter Ika? Yang pertama dia diberi terapinya berapa dosis katekinnya. Misalnya 5 mg. Yang kedua diberi dosis 10 mg. Yang ketiga diberi dosis 20 mg. Karena dosis optimumnya 20 mg yang saya baca dari jurnal. Yang keempat dikasih kontrol positif, yaitu pembandingnya yang sama-sama memberikan efek antioksidan, yaitu vitamin A misalnya. Vitamin A boleh, vitamin E boleh, dan kontrol negatif. Kontrol negatifnya kalau antioksidan ini dikasih apa Dokter Ika? Untuk memberi efek oksidasi. Nah, itu nanti urusan Dokter Ika. Ini jadi ada 5 kelompok nih. Saya tanya ke Rehan yang penelitiannya tentang farmakologi. Pakai uji apa Rehan? Ayo Rehan dijawab. Jangan bikin saya malu. Enggak ada yang malu, Dokter Ika, ini namanya belajar. Mereka belum dapat kuliah ini. Belum. Dan sepertinya belum sempat konsultasi ke Dokter Edi juga. Iya, jadi itu uji. Tadi kita lihat Rehan reconnecting. Kita lihat tadi, Arata jawab dong, bantu. Ayo. Berapa kelompoknya? 2 atau lebih dari 2? 5, tadi ada 5 kelompok pengukuran. Dikasih dosis 5 mg, 10 mg, 20 mg, diberi vitamin A untuk kontrol positif, dan diberi kontrol negatif. Saya nggak tahu kontrol negatifnya untuk memberi efek oksidatif apa. Nah, 5 kelompok, sudah pasti pilihannya di sini. Masalahnya, ini pengukuran berulang atau tidak berulang? Kalau dia hanya diukur 1 kali, yaitu di hari ke berapa nih Dokter Ika? Biasanya kalau melihat efek antioksidan nih, anggap misalnya berapa? Ini ada Dokter Diana yang penelitinya juga, dan Prof. Mungkin 2 minggu ya, saya belum baca jurnalnya. Mungkin efek itu terlihat 2 minggu, atau kita ingin melihat 2 minggu pertama saja, 1 kali. Berarti pengukuran tidak berulang. Jadi pilih karena pengukuran tidak berulang, hanya diukur 1 kali pada kelompoknya lebih dari 2, pakai one way ANOVA. Kalau data kadar antioksidannya tadi itu tidak normal, datanya pakai alternatifnya Kruskal-Wallis gitu. Nah, bagaimana contoh yang berulang? Yang berulang saya pakai contoh yang antioksidan tadi. Kita ingin melihat perbedaan rata kadar antioksidan pada mencit yang diberi perlakuan 1 dosisnya 10 mg dan 20 mg. Diukurnya bukan 1 kali, tapi diukurnya lebih dari 1 kali, yaitu saya mengukurnya pada minggu ke-2, kemudian saya mengukur lagi pada minggu ke-4. Nah, beda lagi nih. Pakai yang mana? Repeated ANOVA. Siapa yang jawab? Dokter Ika ya? Ya, repeated ANOVA bukan, Dok? Iya, betul. Repeated ANOVA. 100 buat Dokter Ika. Iyalah Dokter Ika, penelitiannya tentang itu. Repeated ANOVA. Dia pengukurannya berulang. Diukurnya nggak cuma 1 kali. Tadi kelompoknya berapa, Dokter Ika? Jangan sampai terpleset. Kelompoknya tadi 2.
Ini kelompok 2 diberi 10 bukan dan yang 5 itu ya? bukan, diberi 10 dan 20. Kalau itu Oh, iya. tapi diberi 10 dan 20 diukurnya sih memang 2 kali itu sudah masuk pengukuran berulang. Kelompoknya yang mana? Itu kelompoknya bukan yang kelompok 5 mg, 10 mg, gitu Betul. kan. Berarti Kalau 5 kelompok ya? Enggak, ini tadi yang 2. Contohnya 2 kelompok dulu. Oh, Kelompoknya yang 10 2 mg, kelompok. 20 mg. Kemudian Kemudian diukurnya 1 kali dulu deh. Diukurnya di minggu kedua. Berarti itu adalah dites tidak berpasangan. T-test tidak berpasangan. Bagaimana yang dimaksud dengan T-test berpasangan? Contohnya kalau yang berat badan seperti ini. Nanti saya contohkan juga yang antioksidan. Yang berat badan itu, sambil mikir saya, apakah terdapat perbedaan berat badan sebelum diberi terapi diet apa nih? Diet keto sama diet keto. Sebelum diterapi diet dengan pasca terapi diet. Itu subjeknya sama nggak yang diterapi? Sama. Jadi dia pengukurannya sekali atau 2 kali? 2 kali. 2. Kenapa? Karena pertama berat badannya diukur sebelum diet. Yang kedua berat badannya diukur sesudah diet. Sebelum dan sesudah kata kuncinya. Kata kuncinya sebelum dan sesudah. Sehingga diukurnya 2 kali pada subjek yang sama, misalnya subjeknya si A, dia diukur sebelum dan sesudah, si B diukur sebelum dan sesudah, si C diukur sebelum dan sesudah. Pengukurannya berulang. Karena 2 kali pengukuran sebelum dan sesudah. Kelompoknya ada 2. Apa tadi kelompoknya? Kelompok pengukurannya diukur sebelum dan sesudah diet. Gitu. Itu uji T tidak berpasangan. Nah, contoh saya yang tadi jawabannya dokter Ika betul. Kalau kelompoknya lebih dari 2, tadi ada 5. Kalau ini contohnya ada 5 kelompok, yang 5, 10, 20 mg mencitnya dikasih vitamin A dan kontrol negatif, berarti ada 5 kelompok. Diukurnya bukan cuma 1 kali, diukurnya minggu kedua, minggu keempat, minggu keenam. Ini penelitian tesis atau disertasi biasanya sampai berkali-kali diukurnya. Nah, itu pengukuran berulang. Berulangnya minimal sudah berulang, kelompoknya lebih dari 2, itu jadi repeated ANOVA. Betul, itu tadi jawabannya dokter Ika kalau kelompoknya lebih dari 2. Itu bisa dipahami. Ada pertanyaan dokter Ika? Nah, kalau ini tidak normal, pilih alternatifnya. Data rata-rata antioksidannya tidak normal, pilih Leukoxon. Kalau untuk uji T berpasangan, kalau repeated ANOVA itu uji Friedman. Ini ada yang tanya nih Dokter Edin dari ya. Dokter Dona ya. Jika pengukurannya ada 4 kelompok, yaitu 3 kelompok obat uji dan 1 kelompok kontrol, masing-masing diukur pre dan post intervensi. Pakai apa ya statistiknya? Ini Dokter Dona untuk Kalbe Pharma nih sepertinya. Jika pengukuran ada 4 kelompok, 3 kelompok obat uji dan kelompok kontrol ada 1. Diukur pre dan post intervensi. Ayo Dokter Dona jawab, tadi sudah ada clue-nya. Dokter Ika bantu dong. Dokter Ika pasti bisa nih. 4 kelompok berarti kan lebih dari 2. Nah, kemudian diukurnya berulang. Iya, berarti pakai repeated ANOVA apabila datanya terdistribusi normal. Apabila tidak terdistribusi normal, pakai Friedman. Iya, 100 buat Dokter Ika. Amin. Seperti itu sih Dokter Dona. Kayak tapi cuma ada mau juga, mastiin aja. Jangan-jangan mau diuji. Sudah diurus ini kaji etiknya, tinggal jalan sepertinya. Lanjut ke korelasi. Korelasi itu datanya numerik berdistribusi normal. Kalau korelasi itu tidak ada variabel dependen dan independen, dia cuma mencari hubungan.
Karena semua bisa dikorelasikan. Misalnya, adakah hubungan atau korelasi antara nomor sepatu dengan yang tidak ada, kita bisa aja mengkorelasikan apapun, nomor sepatu dengan panjang tulang paha. Bisa saja ada korelasinya. Tapi apakah panjang telapak kaki itu panjangnya juga berkorelasi dengan panjang tulang paha? Bisa jadi gitu. Tapi kita tidak ada hubungan sebab akibat, apakah panjang tulang paha membentuk belum tentu gitu. Jadi untuk mencari variabel-variabel yang menentukan sebab akibat, kita geser ke regresi linear sederhana. Bila datanya numerik, kita sudah tahu siapa sebabnya, siapa akibatnya. Contoh, adakah pengaruh hipertensi pada kehamilan terhadap berat lahir bayi? Kita sudah ada dasar-dasar ground teorinya atau berdasarkan kajian jurnal, memang ada pengaruhnya. Kita ingin memperkuat, kalau S1 kan tidak harus novelty, tidak harus ada yang baru, tapi memperkuat apa yang sudah pernah diteliti dengan sedikit variasi. Nah, itu gunakan regresi linear sederhana. Tadi ada hipertensi pada kehamilan, itu numerik, berat lahir, kita nyebutnya masih berat bayi saat lahir, BB lahir, itu numerik juga dalam gram misalnya. Seperti itu. Itu regresi linear. Tapi kalau tidak tahu sebab akibatnya, hanya ingin mengkorelasikan adakah korelasi antara usia ibu dengan, kalau usia juga ada pengaruhnya ya ke berat bayi sebentar, yang kita belum tahu. Adakah pengaruh frekuensi hujan dengan adakah pengaruh curah hujan dengan apa nih? Iklim itu. Ini agak jauh lagi. Kita nggak tahu sebab akibatnya gitu. Intinya kita hanya ingin tahu apakah X meningkat akan meningkatkan Y, ataukah X meningkat akan menurunkan Y. Jadi ada hubungan positif dan negatif. X meningkat diikuti Y, diikuti peningkatan Y, atau sebaliknya X meningkat diikuti penurunan Y. Kita ingin tahu ada hubungan atau tidak. Kalau tidak ada hubungannya berarti korelasinya tidak ada. Kalau ada hubungannya baru tetapkan hubungannya positif apa negatif. Bisa pada tadi. Jadi kalau ibu hamil hipertensi juga bisa sebenarnya korelasi. Karena dasar regresi linear sederhana itu adalah korelasi. Dasar regresi multivariat itu juga adalah korelasi. Jadi nanti syarat untuk regresi linear itu harus ada hubungan linearitas, ada korelasinya. Entah linearitasnya hubungannya positif atau hubungannya negatif, yang penting ada linearitasnya. Itu syarat regresi linear, banyak syaratnya. Salah satunya harus ada hubungan linearitas. Contohnya seperti itu. Bila data ini tidak normal, bawa ke uji alternatifnya, yaitu Spearman. Ini uji yang berbeda ya, Spearman, Somers, Degama. Itu atau regresi, misalnya mau regresi ordinal, kan datanya dikategorikan menjadi ordinal, boleh. Misalnya tensinya ibu tensinya ibu dikategorikan menjadi beberapa kategori, misalnya nomotensi atau tensinya derajat. Sekarang JNC7 kategori tensi ada berapa sih? Saya kok jadi lupa. Intinya dikategorikannya lebih dari 2 kalau ordinal ya. Seperti itu. Nah, kita lihat ke belakang dulu, Dr. Ika. Slide berikutnya. Apakah saya sudah menjadi co-host? Masih belum. Kak Hari belum WA Kak Akbar ya. Nah, di sini lebih jelas nih. Data numerik, ini dilihat dari jenis skala datanya. Data penelitiannya numerik. Pertama cek dulu, normal atau tidak normal. Apakah panah saya terlihat ya di layar? Dr. Ika. Panah saya bergerak-gerak di layar karena saya nggak share screen, pasti nggak terlihat.
Iya, tentukan normal, kemudian geser atau tidak normal. Itu yang pertama. Bila normal, tentukan tadi berpasangan, ini rangkumannya ya, berpasangan atau tidak berpasangan. Kemudian tentukan kelompoknya, 2 kelompok atau lebih dari 2 kelompok. Ada syarat lagi, ini step-step ujinya nanti pakai software. Baru langkah berikutnya, variansnya tidak diperhatikan kalau kalau datanya berpasangan, karena dia juga yang diukur gitu. Tapi ketika tidak berpasangan, varians datanya harus diuji gitu. Gitu ya. Varians data tadi, ukuran varians data itu standar deviasi, varians itu standar deviasi kuadrat. Standar deviasi itu akar varians gitu. Nah, bila ini variansnya sama, nanti ini cara bacanya sebenarnya. Saya tidak ingin apakah harus sampai ke sini, karena nanti yang multivariat juga masih ada. Bila variansnya sama, ini kan tadi sudah varians itu diuji sekaligus dengan uji T independennya. Jadi dilakukan bersamaan. Kita analisis datanya normal, dianalisis, jangan lupa diklik varian, nanti akan keluar. Nah, ini baru dibaca. Kalau variansnya sama, baca di baris, ini teknis ke analisis statistik. Baca di baris equal for zoom. Jadi variansnya sama. Baca di baris itu. Kalau variansnya tidak sama atau berbeda, baca di baris equal variance not assumed, tidak terpenuhi gitu. Jadi tidak sama, variansnya beda gitu. Nah, itu bisa dibaca signifikan atau tidak, ada bedanya atau tidak. Jadi kan tadi hipotesisnya terdapat perbedaan kadar antioksidan pada mencit dosis 10 mg dan 20 mg. Ternyata dari sini variansnya misalnya beda, baca di baris yang varians beda. Signifikansinya berapa? Oh, kalau p-value-nya kurang dari 0,05 karena pakai alfa 5%, baca di situ. Kalau p-value-nya kurang dari 0,05 berarti signifikan. Terdapat perbedaan yang signifikan. Gitu. Kalau lebih dari 0,05 tidak signifikan, gitu ya. Nah, ternyata kalau tadi syarat normal kan tadi datanya sebentar. Nah, kalau normalitasnya ini tidak terpenuhi, ini harusnya ada tanda panah. Ini saya ingat flowchart ini saya harus revisi, ini yang membuatkan waktu itu mahasiswa saya sudah rangkumkan, mereka yang membuatkan. Masih saya pakai hasil karya buah tangan mereka. Tapi ini ada flowchart yang salah, saya baru sadar. Jadi di sini normal, tapi kalau ternyata dia tidak normal, larinya ini panah yang kesininya yang salah. Ini nih, harusnya dia tidak normal, larinya ke sini. Set gitu ya. Ini bukan dari panah ini. Dari Sininya panah kemana, Dok? Nah, Soalnya makanya saya jadikan co-host dong. Ayo, please. Beliaunya Mas Akbarnya belum respon. Bentar ya, Dok. Sudah dari tadi Oh, kan. sudah. Terima Sudah. kasih. oh, sudah. Saya stop share ya. Ya. Oh, maaf, ini saya Sorry ya, membuat Dok ya. saya kelempar lagi dari charger yang sudah dicolok, ternyata belum diklik on and off-nya. Apakah sudah terlihat? Saya sudah share screen belum ya? Sudah, Dok. Sebentar. Sudah. Dok, boleh nyela, ada yang tanya. Boleh, silahkan. Ini dari Ibu Leli Rahmawati. Ini apakah kelas kuliah dulu ya, Mbak Leli, yang dokter mata itu bukannya? Jadi, Ini apabila syarat regresi logistik dan regresi ordinal itu apa ya, Dok? Syarat regresi logistik dan regresi ordinal. ya baik. Apakah suara saya terdengar ya? Regresi logistik. Saya kembali ke slide sebelumnya.
regresi logistik. Ini belum terbahas ya, karena tadi masih membahas yang numerik dulu. Datanya numerik, dia tidak berdistribusi normal. Kita larikan ke logistik sederhana. Contohnya, ingin mengetahui pengaruh, adakah pengaruh konsumsi garam misalnya yang sudah diketahui aja. Konsumsi garam, konsumsinya berapa miligram garam gitu yang dikonsumsi dengan hipertensi, tekanan darah misalnya. Tekanan darah. Konsumsi garam, tekanan darah. Konsumsi garamnya dalam satuan, kalau garam itu apa? Miligram ya, apa lebih kecil lagi, anggap saja miligram ya, mohon maaf kalau saya ternyata garam itu satuannya lebih kecil lagi. Biasanya 1 sendok, 1 ujung, kalau ibu-ibu masak, setengah Gram sendok dong. makan. Gram ya? Gram, Bukan miligram, ya. bukan gram. Oke, gram. Dengan tekanan darah, milimeter Hg. Berarti gram dan milimeter Hg. Dari satuannya saja kita sudah tahu itu keduanya datanya numerik. Nah, kalau datanya numerik dan berdistribusi normal, pakai regresi linear sederhana. Gitu. Nah, ternyata kalau data tidak normal, itu sebenarnya masih bisa ada upaya untuk menormalkan. Karena dengan regresi linear itu bisa ada persamaan matematik yang bisa memprediksi kalau konsumsi garam sekian gram, berapa tensinya. Konsumsi garam sekian gram, berapa tensinya. Itu persamaan matematiknya ada. Persamaan regresinya bisa digunakan bila penelitiannya eksperimen atau cohort. Ini pengaruhnya ke desain. Tapi misalnya itu kita abaikan, nanti kita belajar lagi di hari yang lain mengenai desain penelitian dan hubungannya dengan uji yang digunakan. Misal data di regresi linear itu yang harus dilihat adalah variabel dependennya normal atau tidak. Tadi variabel dependennya apa, Dr. Ika? Tensi ya. Tensi. Variabel Ya. dependennya tensi. Karena regresi linear itu kita sudah harus tahu siapa telur apa ayam duluan nih, siapa menjadi penyebab, siapa menjadi akibat. Nah, garam dan tensi. Variabel dependennya adalah tensi, tekanan darah. Tekanan darahnya harus diukur normal atau tidak. Kalau normal, baru kita bisa menggunakan regresi linear. Begitu. Nah, ternyata ketika dia tidak normal, tadi saya sampaikan bisa di langkah berikutnya kita upayakan untuk normalitas data dengan log 10, bootstrap. Bootstrap datanya diulang-ulang, diambil, diulang-ulang, digandakan, atau di log 10, logaritma 10. Nanti kalau itu kita analisis normalitas data dia normal, boleh pakai regresi linear. Itu upaya kedua. Dan terakhir, berarti data ini tidak normal. Kalau tidak normal, berarti kita kategorikan. Karena keunggulan data numerik itu, dia bisa turun di data-data berikutnya. Di data ordinal atau nominal. Bisa dikategorikan. Nah, kategorikannya mau apa? Nominal. Kalau nominal hanya 2, yaitu tadi variabel dependennya dikategorikan menjadi tensi normal dan tensi tidak normal. Itu kita gunakan regresi logistik sederhana. Bivariat, regresi logistik sederhana itu cuma 2. Variabel dependennya 1, variabel independennya 1. Variabel dependennya tekanan darah, independennya garam. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan ordinal? Nah, kalau ordinal itu mengkategorikan tekanan darahnya menjadi beberapa rentang. Normal. Yang tidak normalnya mau dibuat beberapa kelompok, minimal 3. Nah, itu baru kita bikin 3 kelompok, tidak normal, normal 1, tidak normalnya ada 2, jadi 3 kelompok. Jadi ordinal ada tingkatannya. Normal, tinggi, dan sangat tinggi misalnya. Itu regresi ordinal. Seperti itu, Dr. Ika. Sudah terjawab, Dr. Leli? Ya. Bu Leli atau Dr. Leli mungkin?
bagaimana? Nanti mungkin kalau belum jelas bisa ditanyakan kembali ya. Ya. Silakan dilanjut, Dr. Edwin. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ini saya mungkin nanti saya minta adik-adik mahasiswa membantu saya membuat flowchart ini. Karena ada panah yang salah. Saya kok baru ngeh ya, mohon maaf. Apakah pointernya terlihat? Pointernya saya mau menunjuk. Apakah sudah terlihat pointernya, Dokter Ika? Kurang ya, Pak. Adik-adik? Sudah, Dok, sudah. Ya. Nah, ini panahnya ini nggak di sini, ini berhenti di sini, stop. Ini panahnya ini, Dokter Ika, ini dicoret, nanti saya coret. Sebelum saya share, saya akan mengkoreksi terlebih dahulu. Di sini hilang. Selesai di sini. Sudah bisa dibaca. Yang hilang di syarat normalitas ini tuh ini. Berarti masuk ke tidak normal, panahnya ke sini. Set. Gitu. Pakai uji alternatif, yaitu main Whitney. Nggak mungkin dia dari normal kok jadi tidak normal. Jadi ini ambigu. Normal pakai uji T bisa dibaca sesuai dengan varians datanya. Tapi kalau tidak normal, larinya ke sini. Sini. Begitu panahnya. Ini sebenarnya lebih memperjelas penjelasan saya tadi dari tabel itu. Begitu. Kita ke slide berikutnya. Ada pertanyaan untuk uji T berpasangan, tidak berpasangan, ANOVA, dan one way ANOVA dan repeated ANOVA. Ada juga nanti ANOVA macam-macam, ANOVA faktorial, ANOVA, mix ANOVA, jadi menggabungkan faktorial dan repeated ANOVA, jadi macam-macam. Ada multivariat ANOVA, banyak sekali, puluhan bahkan mungkin ratusan ya, uji statistik. Baik, silakan yang sekiranya ingin bertanya, boleh langsung unmute atau mau tulis di kolom chat juga boleh. Ini baru kita masuk sambil menunggu yang bertanya ke kategori. Tadi kita ingin mengetahui apakah ada hubungan, boleh, apakah ada perbedaan, misalnya perbedaan ibu hamil ibu sudah multipara, sudah melahirkan beberapa kali, tapi anak yang pertama dengan anak kedua dengan kejadian BPLR. Ini sudah kategori, dua-duanya datanya kategori. Ibu hamil, multipara anak pertama, G2, P2 gitu ya, G2, P2, sudah anak kedua, yang satu anak ketiga, dengan kejadian BPLR misalnya. Ada beda nggak sih berat anak dengan banyak anak dari seorang ibu misalnya? Jadi multipara, saya ganti ke primipara dan multipara saja lah supaya nggak bingung ya. Baru anak pertama dan anak lebih 2 ke atas itu ya multipara, dan BPLR. Kejadian BPLR, terjadi BPLR atau tidak terjadi BPLR. Jadi dua kategori. Berarti dua-duanya nominal. Nominal dan nominal. Ketika kita membandingkan data kategori nominal dan nominal, kita lihat ya berpasangan atau tidak, sama. Tidak berpasangan karena yang satu ibunya yang dilihat primi dan multi, yang satu anaknya. Anaknya mengalami bayi berat badan lahir rendah nggak? Beratnya kurang nggak dari normal? Gitu. Jadi dia tidak berpasangan. Ini pengulangan itu maksudnya baris sama kolomnya. Dia sebenarnya diukurnya cuma 1 kali aja, berarti masuk ke sini. 2 kali 2. Diukurnya cuma 1 kali. Tapi kalau dia diukurnya lebih dari beberapa kali, lebih dari 1 kali, kolomnya ada banyak. Saya contohkan BPLR cuma bisa masuk ke sini. Kita ganti contoh yang lain. Kalau yang tadi, primi dan multipara,
anaknya BBLR atau tidak, udah cukup pakai ini. Jadi ujinya apa? Chi-square. Ini semua ujinya Chi-square. Ini uji kategorik, uji non-parametrik yang paling banyak digunakan. Chi-square ini harus paham. Syarat dibacanya apa? Bila kalau uji Chi-square itu kan ada tabel tadi, Ibu Primi dan Ibu Multi para BBLR dan tidak BBLR dan BBLR. Jadi menuliskannya juga harus sesuai. Mana yang lebih beresiko untuk BBLR misalnya, apakah yang primi atau yang multi, itu harus sesuai. Itu ada 2 baris, 2 kolom. 2 baris, 2 kolom. Jadi itu 2 kali 2 maksudnya seperti itu. Ada 2 baris, 2 kolom. Ini B-nya barisnya 2, kolomnya 2. Kalau ini barisnya 2, kolomnya lebih dari 2. Gitu. Ya, contohnya, apakah terdapat perbedaan status gizi pada anak usia SD dan SMP? Ininya 2, tapi status gizinya mau dibuat 3. No, underweight, normal weight, dan overweight. Dan mungkin juga obesitas, mau 4 boleh. Obesitas ada 2, obes 1, obes 2, 5 juga boleh. Gitu ya. Nah, ketika tadi ingin melihat berat anak pada usia SD dan SMP, mana yang lebih banyak proporsinya? Apakah terdapat perbedaan proporsi berat, perbedaan proporsi gangguan gizi gitu ya pada anak SD dan SMP? SD dan SMP-nya 2 kategori, yaitu nominal disebutnya. Kelompok nutrisinya tadi lebih dari 2, yaitu kita buat aja underweight, normal weight, overweight. Jadi 3. Itu namanya 2 kali 3. 2 kali 3. Pakainya Chi-square juga bila syarat ini terpenuhi. Sel-selnya tadi tidak ada nilai yang nilainya 1, tidak boleh. Dan tidak boleh ada yang nilainya 5 lebih dari 20%. Nanti saya jelaskan teknisnya. Ini saja dulu prinsipnya. Nah, bagaimana contoh yang lebih dari 2? Jadi barisnya lebih dari 2, kolomnya lebih dari 2. Gitu, ini data tidak berpasangan ya. Contohnya masih bisa yang sama tadi. Ingin meningkatkan lagi, mau melihat TK, SD, SMP, SMA, lebih dari 2. Melihat berat badannya TK, SD, SMP, SMA. Dan mau mengkategorikan berat badannya underweight, normal weight, overweight, obes 1, obes 2. Tadi ada berapa? TK, SD, SMP, SMA, kuliah 5. Kategori berat badannya 5 juga. Under, normal, over, obes 1, obes 2. Itu semuanya lebih dari 2 kategori. Barisnya 5 kategori, kolomnya 5 kategori. Apabila syaratnya terpenuhi, boleh baca Chi-square. Tapi kebanyakan kalau sudah kelompok kategorinya sudah kebanyakan, itu syarat ini tidak terpenuhi. Pasti ada sel yang nilainya di bawah 5. Banyak. Gitu. Itu nggak boleh, berarti pakai alternatifnya. Tadi, kalau alternatifnya 2 kali 2, Fisher. Alternatifnya tadi barisnya 2 kali K, Kolmogorov-Smirnov. Alternatifnya lebih dari 2 kali lebih dari 2 adalah penggabungan sel. Gitu. Ini ada panah titik-titik ke sini. Ini panahnya harusnya ke sini, nanti saya perbaiki. Seperti itu. Itu untuk kategorik yang tidak berpasangan. Bagaimana kategorik yang berpasangan? Berpasangannya, apakah terdapat perbedaan proporsi antara berat badan, proporsi ya, berat badan pada wanita sebelum diet dan sesudah diet. Perbedaan pada wanita dan pria sebelum diet dan sesudah diet. Yang dilihat beda proporsinya. Beda proporsinya.
sebelum dan sesudah. Ada beda nggak? Pokoknya bisa taunya ada beda aja. Ada kata-kata pengulangan nih sebelum dan sesudah. Oh, berarti dia diulang. Datanya berpasangan. Karena diukurnya 2 kali. Pada pria diukur 2 kali, sebelum dan sesudah diet. Pada wanita diukur 2 kali, sebelum dan sesudah diet. Berarti masuk ke 2. 2 kategorinya apa? 2 kali 2. Data berpasangan, pakainya McNamara. Gitu. Tapi kalau 2 kali lebih dari 2, jadi apakah terdapat perbedaan proporsi? Apakah terdapat perbedaan proporsi tadi berat badan? Perbedaan proporsi berat badan pada 3 kelompok. Apa? Anak SD, anak SMP, anak SMA yang diukurnya sebelum dan sesudah diet. Gitu. Ini sebelum dan sesudah dietnya adalah berpasangan, jadi dia 2. Kelompoknya lebih dari 2. Anak SD, SMP, SMA. Pakainya marginal homogeneity Wilcoxon. Itu cara bacanya. Dan seterusnya. Kalau lebih lagi, semuanya lebih dari 2, pakainya McNamara dan Cochran dan Friedman. Friedman itu pengulangannya lebih dari 2, jadi dia diukurnya yang tadi status gizinya sebelum dan sesudah diet diukurnya pada minggu, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Diukurnya pada anak SD, SMP, SMA. Pakainya Friedman. Ini sering keluar di ujian kalau mahasiswa. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita bisa, ini yang ketika kita ingin melihat datanya dikorelasikan, dicari hubungan korelasinya. Datanya, kalau numerik-numerik distribusinya normal pakai Pearson. Numerik-numerik distribusi tidak normal pakai Spearman. Seperti itu. Kalau numerik ordinal, pakai Spearman. Pokoknya yang pakai Pearson harus numerik distribusi normal. Selainnya itu, geret, geser ke sini, sesuai dengan skala datanya. Begitu. Kalau yang ordinal, boleh pakai Spearman. Nah, ini dilihat lagi nanti. Gamma, Sommersde, gamma, ini Sommersde dan gamma, itu kalau ada lagi yang mau dilihat. Setara atau tidak setara. Gitu. Dan seterusnya sampai di sini. Yang paling sering digunakan oleh mahasiswa S1 dan S2 ini saja cukup. Kadang-kadang S1 ya, mohon maaf. S2 mungkin lebih kompleks. Pearson dan Spearman sudah cukup ini saja. Kemudian lanjut. Ini belum yang multivariat. Sudah jam berapa ya, Dokter Ika ya? Sembilan, Dok. Kurang dikit. Oke. Baik. Waktunya sudah mau habis ya. Nah, sekarang kita masuk ke multivariat. Nah, uji statistik multivariat tadi apa? Variabelnya lebih dari 2 bisa dianalisis sekaligus gitu. Nah, variabel lebih dari 2 tuh bagaimana sih? Saya ingin mengetahui apakah ada pengaruh tadi. Ibu, berat badan ibu, kemudian usia ibu, kemudian berat badan, usia, apa? Primipara dan multipara misalnya, riwayat kehamilan, misalnya riwayat kehamilan yang buruk gitu ya. Nah, ini primipara dan multipara ada 3 terhadap berat badan bayi. Oh, satu lagi hipertensi deh. Usia, tadi apa satu lagi? Berat badan dan tensi terhadap berat badan bayi. Apakah ibu yang usianya tua, saat hamil, yang berat badannya overweight atau obes, atau malah underweight,
malnutrisi, dengan tensi yang misalnya tinggi, itu berat badannya apakah normal, nanti berat badannya berapa dalam satuan gram. Ini adalah analisis multivariat. Variabel dependennya berat bayi lahir. Variabel independennya ada 3. Usia, berat ibu, tensi. Ini sudah lebih dari 2 variabel independen. Berarti masuk ke analisis multivariat. Nah, itu contoh apa sih yang tadi dimaksud dengan multivariat. Nah, ternyata tadi kalau yang saya contohkan itu namanya analisis dependent. Ada 2 atau lebih variabel sebagai variabel, ini variabel sebenarnya variabel independennya 2 atau lebih. Ini sepertinya saya salah ketik. Variabel independennya 2 atau lebih, variabel dependennya bisa 1 atau lebih. Gitu. Intinya ada saling ketergantungan antar variabel. Itu kita analisisnya kita bawa ke regresi multiple karena variabel independen lebih dari 2, lebih dari 1, mohon maaf. Lebih dari 1, minimal 2 itu sudah masuk ke regresi multiple. Ini mahasiswa-mahasiswa di sini ada yang 6, ada yang 9 gitu ya. Seperti Demi itu 9, Mentari berapa? Intinya lebih dari 2. Nah, itu ke regresi multiple. Gitu. Regresinya apa? Logistik apa linier? Nanti ada. Kalau data dependennya adalah numerik berdistribusi normal, itu linier. Kalau data dependennya numerik tidak berdistribusi normal, itu bisa dikategorikan jadi regresi logistik multiple. Gitu. Atau memang dia dari dasarnya sudah kategorik. Contohnya penelitian BEMI itu stunting dan tidak stunting. Berarti dengan variabel independen lebih dari 2, ada 9, berarti regresi logistik multiple. Begitu pula dengan penelitian Mentari. Ibu hamil yang menggunakan BPJS untuk proses persalinannya, untuk pembiayaan proses persalinannya, dan ibu hamil yang tidak menggunakan BPJS untuk proses persalinannya. Variabel dependennya kategorik nominal. Variabel independennya banyak, lebih dari 2 tentunya, minimal 2. Itu juga regresi logistik multiple. Kalau yang saya contohkan tadi berat bayi lahir rendah, kalau berat bayi lahir kalau itu normal distribusinya itu regresi linear multiple. Nah, bagaimana dengan analisis interdependent? Ini tidak ada hubungan sebab akibat, dia hanya melihat apakah satu kelompok data ini tuh punyanya kelompok yang mana. Pengelompokan ini lebih ke analisis cluster, analisis faktor, principal component analysis. Ini banyak digunakan untuk riset-riset di psikologi, di ilmu perilaku, di market riset, di ekonomi, ini banyak digunakan. Di sosial banyak digunakan. Di kesehatan digunakannya lebih banyak ke menganalisis variabel abstrak, variabel yang ini ada di buku, mudah-mudahan buku saya bisa segera terbit. Variabel yang tidak bisa diukur secara langsung oleh observasi kita. Yang bisa diukur itu tekanan darah, itu bisa diukur, berat badan bisa diukur. Nah, pada analisis interdependen ini, variabel itu tidak bisa diukur secara langsung. Contohnya apa? Contohnya adalah yang paling gampang, kepatuhan dalam pengobatan. Kita nggak bisa tahu, mengukurnya langsung diukur oleh patuh, tidak patuhnya itu pakai apa. Banyak variabel yang ditanya di sana. Minum obatnya berapa kali, jadi variabel yang tiba lain yang bisa diobservasi. Jadi dia minta tolong variabel lain untuk mengukur dia, gitulah istilahnya. Seperti itu, variabel abstrak. Kalau yang tensi, tekanan darah tadi, berat badan itu variabel konkret, benar-benar langsung bisa diukur dari hasil observasi dan pengukuran. Itu banyak digunakan analisis ini untuk S2 dan mahasiswa S3. Analisis
diskriminan itu juga digunakan banyak, bahkan ada sahabat adik kelas saya mengambil spesialis patologi klinis, dia ingin membedakan kelompok ini masuk kelompok mana nih hasil lab ini, itu pakai analisis diskriminan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Saya rasa sampai di sini. Nah, ini flowchart-nya. Tadi, tujuan analisisnya apa? Apakah variabelnya ingin dicari hubungan sebab akibat, ada variabel yang bebas dan variabel terikat, pakai dependence teknik. Skala datanya apa? Skala datanya kalau yang metrik itu numerik berdistribusi normal. Pakai ini, regresi linear multiple, ANOVA, MANOVA, dan lain-lain itu termasuk teknik dependence. Nah, bagaimana kalau dia pakai teknik dependence, ada variabel bebas dan variabel terikat, datanya kategorik, non-metrik itu non-parametrik, metrik itu parametrik ujinya. Ini uji parametrik digunakan untuk data berdistribusi normal, uji non-parametrik digunakan untuk data kategorik atau data numerik yang tidak berdistribusi normal. Tergantung lagi nominal atau ordinal, dan seterusnya. Kalau yang adik-adik mahasiswa bahkan sampai S2 saya pakainya regresi logistik multiple. Di S3 saya pakainya interdependence teknik, analisis structural equation model, analisis banyak variabel yang diteliti secara abstrak, tidak bisa diukur secara langsung. Karena ilmu perilaku tidak bisa diukur secara langsung, jadi menggunakan tools lain untuk mengukur perilaku tersebut. Kurang lebih seperti itu saya rasa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan situ ada misalnya scale of p-values. Disebut signifikan bila P-nya kurang dari 0,05. Tapi ada derajatnya. Kalau P-nya 0,01 sampai 0,05, lebih dari 0,05 tapi kurang dari 0,01, itu significant difference saja. Bintangnya 1 biasanya ini highly significant difference, bintangnya 2. Dia ada di rentang lebih dari 0,01, ini level di atasnya, tapi kurang dari 0,001. Itu bintang 2. Ada lagi yang very highly significant banget, datanya bagus sekali gitu ya. Sangat-sangat bagus hasil penelitiannya. Bintangnya 3. Itu P-nya kurang dari sama dengan 0,001. Nah, apa yang disebut tidak signifikan? Dia P-nya lebih dari 0,05. Penjelasan singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan tambah pusing. Baik, Dr. Edin, luar biasa penjelasannya ya. Saya jadi lebih paham lagi. Dulu ternyata saya nggak paham-paham banget. Terima kasih sekali Dr. Ferdiana Yunita atas penyampaian materinya yang luar biasa. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan, mahasiswa juga boleh. Ini ada beberapa yang saya kenal ya, banyak sih yang saya kenal. Dr. Evi, Dr. Isna, selamat malam. Dr. Sri Mukti, Dr. Bakti, selamat malam. Mungkin ada yang mau disampaikan, mau ditanyakan. Ini mungkin sudah mulai dikonsuli mahasiswa untuk skripsi, bimbingan Ada sahabat skripsi. saya S2, Puji Laksmini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Puji. Ibu Puji dosen di salah satu Poltekkes ya. Ya. Silakan Bu Puji, mungkin ada yang mau disampaikan, Tadi salam kangen aja kalau ini. Dokter Nurul mungkin juga ada yang mau tanya. Ini tadi ada pertanyaan dari Bapak atau Mas Arseta Yuda Lesmana. Beliau menanyakan, tapi tadi sepertinya belum dibahas oleh Dr. Edin tentang teknik triangulasi, Dok. Nah, pertanyaannya tidak
garis besarnya saja. Ya. Triangulasi ini penelitian kualitatif kah yang dimasukkan Pak Arseta? Boleh ditulis di chat apakah yang dimaksudkan dengan penelitian kualitatif, sedangkan yang saya bahas adalah penelitian kuantitatif. Jauh sekali nanti pembahasannya. Kalau triangulasi dalam penelitian kualitatif, itu akan ada topiknya tersendiri. Saya juga mempelajari penelitian kualitatif, tapi ada lagi teman saya yang lebih ahli nanti. Tunggu saja di webinar free Jari Talk berikutnya sekitar bulan November untuk penelitian kualitatif. Dicatat Pak waktunya. Ya, nanti ikuti terus di komunitas Hafasa Academy karena banyak sekali manfaat di sana, mulai dari konsultasi, coaching. Kenapa karakter saya kok seperti ini ya, malas dan lain-lain, itu ada semua di sana. Akhirnya kita dalam berbagai rumpun keilmuan bersatu padu di sini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat, mulai dari asesmen karakter diri, bagus nih untuk mahasiswa, sampai yang newbie yang mau prapekerja, banyak juga informasi bagaimana membuat kurikulum vitae yang baik, bagaimana membuat teknis-teknis untuk mencari pekerjaan yang jitu, itu ada di share, sampai leadership juga ada di sana. Dan termasuk riset ada di sini. Begitu. Pak Arseta, saya tidak jawab di sini. Bapak silakan pantengin terus webinar-webinar kami berikutnya. Ya. Mungkin yang lain, Dr. Winda, mungkin ada yang mau disampaikan juga, ini sesama pakar statistik kesehatan. Mungkin Dr. Winda mau menyampaikan 1-2 pertanyaan ya. Oh, pertanyaan. Oh, pertanyaan bukan ngujin. Enggak ada, sudah cukup jelas nih Dokter Ika. Paling mungkin kalau misalnya ada dari adik-adik atau rekan-rekan di sini yang mau menanyakan silahkan. Mungkin nanti bisa saling bekerja sama ya, saling menjawabkan gitu. Ini ada Dr. Diana Watia Kasari, ini sahabat saya waktu kuliah, sahabat kita Dr. Edin. Dulu teman kuliah bersama, apa kabar? Selamat malam, apa mungkin ada yang mau disampaikan, Dr. Diana? Dr. Diana ini ponakannya yang sedang studi yang mana nih, Dr. Diana? Salam kenal, mudah-mudahan bermanfaat. Waalaikumsalam. Kebetulan hari ini tidak bisa join, dia kan ada kuliah malam keponakan saya. Oh iya. Ya. Luar biasa masih bisa menyempatkan waktu ya. Padahal dari Malang jauh-jauh ya. Dari Malang. Tapi kan ini webinar. Bukan maksudku Dr. Diana itu kan sibuk di rumah sakit tapi masih bisa menyempatkan waktunya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Dr. Diana? Baik, kalau cukup jelas ya. Cukup jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini tinggal sangat bermanfaat. Teknisnya nanti ada di workshop ya. Kalau teknis ini memang karena butuh waktu yang lama dan tim Raja Riset dan tim Hafasa juga bekerja keras untuk mewujudkan itu semua, maka ada sedikit biaya yang ditarik untuk 1 bulan kalau untuk workshop ya, kecuali untuk mahasiswa kedokteran, dan itu free karena memang kedokteran Gunadarma ya Mbak Ekin. Kedokteran Gunadarma. Karena kami dosen mahasiswa di kedokteran Gunadarma. Jadi kedokteran yang lain mah enggak. Iya, kedokteran yang lain ya betul. Tanda petik kedokteran Gunadarma. Iya. Karena ini ya. Lega artisnya ya. Lega artisnya. Baik. Bagaimana ini mahasiswa-mahasiswa yang sedang menekuni tugas akhir, tesis mungkin yang lagi S2, terus mahasiswa-mahasiswa yang sedang bersiap mau sidang. Ini Dr. Evi nih, nanti Dr. Evi, Dr. Lasma yang penelitiannya menggunakan STEM. Mudah-mudahan buku saya segera hadir, jadi amin. Jadi kalau boleh diambil kesimpulan sederhananya gitu kali ya Dr. Edin ya. Jadi yang perlu dilakukan pertama kali pada saat kita mau membuat desain penelitian itu menentukan apanya dulu nih Dr. Edin.
uji statistik Dokter Ika. Hari ini kita Uji tidak membahas statistik. desain penelitian. Iya, maksud saya awal pertama itu menentukan uji statistiknya. Nah, terus setelah itu kita tentukan dia ini mau dilakukan pengukurannya berapa kali gitu ya. Tujuannya dulu ya, tujuannya mau dikomparasi aja, dikomparasikan atau mau mencari korelasi saja atau yang lain gitu ya. Yang pertama ketika menentukan uji statistik 3 hal yang dilakukan. 1, skala datanya apa? Numerik atau kategorik? Numerik atau kategorik? Ini apakah ada yang masih belum jelas ini mungkin tentang apa itu numerik, apa itu kategorik? Sudah ya. Sudah kemarin dengan sangat jelas. Alhamdulillah. Karena ini waktunya sudah habis Dokter Ika, kita 1,5 jam sampai jam 9. Numerik, kategorik, skala datanya. Yang kedua adalah tadi data kelompok datanya. Kelompok datanya 2 atau lebih dari 2 kelompok. 2 atau lebih. Ya, pengukuran 1 kali atau berulang. Itu untuk menentukan datanya berpasangan atau tidak berpasangan. Kalau berpasangan pengukurannya 2 kali berulang pada subjek yang sama. Kalau tidak berpasangan pengukurannya sekali pada subjek yang berbeda. Ya, itu. Kemudian dilihat tujuannya. Tujuannya apa? Ingin melakukan mencari hubungannya apa? Membandingkan, komparasi, atau mencari hubungannya mengkorelasikan, korelasi, atau ingin mencari sebab akibat. Itu nanti ke regresi. Gitu. Kalau komparasi banyak tadi. Ada uji T, uji ANOVA, uji T-nya berpasangan, tidak berpasangan, ANOVA, one way, repeated ANOVA, dan uji alternatifnya. Gitu. Dan seterusnya. Nanti slide-nya akan saya bagikan, tapi saya mau revisi panah-panahnya tadi. Baik, terima kasih banyak, Dokter. Ini sangat jelas ya, ini ya materi yang disampaikan. Kalau teman-teman tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin rasanya cukup kali ya, Dokter Edini sudah sepertinya habis sudah sebenarnya. Kritiknya ada kaprodi kita loh, Dokter Sri Mukti, nggak disapa nih Dokter. Oh iya. Udah tadi ya. Sama bareng Dokter Bakti tadi. Oh iya. Ini ada pertanyaan sama udah ngerti. Iya. Nah, tapi saya sih asumsi saya pusing. Karena memang uji statistiknya apalagi itu kalau kita nggak berhadapan langsung tuh nggak mudeng. Jadi kalau tidak sedang menghadapi kasusnya biasanya nggak mudeng. Jadi, sudah dijelaskan berkali-kali ya nggak mudeng. Itu saya alami. Jadi nggak usah malu, nggak usah khawatir. Ini nanti kita tunggu bukunya Dokter Edin. Dan Dokter Edin ini sangat-sangat mudah untuk dihubungi. Jadi mungkin bisa ya Dokter Edin untuk dihubungi kalau ada yang mau bertanya. Nah, karena kadang-kadang ya itu tadi, ini seperti ilmu awang-awang kan, yang nggak kelihatan gitu bendanya. Baru kita tuh ngeh kalau kita sedang menghadapi ini, diujinya pakai apa ya. Baru kita nyadari ini 2 kelompok atau lebih, ini dilakukan pengujian ulang atau 1 kali aja, baru tuh ngeh. Tapi kalau enggak ya biasanya enggak. Dan setelah itu selesai biasanya kita akan lupa lagi. Ya, baik, kalau sekiranya tidak ada. Betul ya Dokter Ika, udah selesai lupa lagi. Ini yang mana gitu ya, nggak apa-apa lah. Iya, itu pentingnya buku. Jadi ada catatan, ada dokumentasinya, sehingga kalau kita sewaktu-waktu membutuhkan pengen tahu lagi, bisa cepat untuk dipelajari lagi. Tapi kalau sudah pernah tahu, ya nggak akan sesulit yang belum pernah tahu sama sekali. Mungkin cukup ya, karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih kehadirannya teman-teman semua. Materi yang disampaikan dengan sangat luar biasa oleh Dr. Febriana Yunita malam ini. Mudah-mudahan semuanya. Dokter Ika, tunggu dengan webinar berikutnya. Tadi Dr. Dona akan menjelaskan mengenai potensi penelitian herbal di Jumat minggu depan. Dr. Ika Satya akan sharing mengenai uji menggunakan hewan coba. Penelitian menggunakan hewan coba.
di 2 minggu dari sekarang. Insya Allah, ya. Insya Allah. Oh, mau dokumentasi dulu, Pak Hari, silakan. Mas Rey, silakan. Harusnya tadi Iya, Dok. nih sudah banyak berkurang ya. Iya, Apa tadi nggak ada apa-apa, Dokter Sasi juga, sahabat iya. kami, tapi kayaknya sudah. Yuk, silakan kalau berkenan dibuka